Pak Suradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, kemarin kalau nggak salah Bapak tuh mau nelpon ya, miss call ke saya. Barangkali Iya, ada yang mau dibicarakan atau seperti apa Pak? Kebetulan hari iya, ini saya nggak sibuk. iya gini Bu. Kemarin kan saya nyari Ibu ya. Nah, cuma saya sedang sholat gitu Bu. Ya, Ditunda dulu. Nah, berhubung kebetulan sekarang kan lagi ini Bu ya. Ada jam kosong gitu Bu. Bolehkah saya ngobrol gitu Bu dengan Ibu gitu? boleh banget Pak, dengan senang hati. Apa yang ingin kita bicarakan Pak Suradi? Ada permasalahan kah? Ini Bu terkait pembelajaran bahasa Arab tuh Bu ya. Khususnya di 11 IPA 7 tuh Bu. Di kelas 11 IPA 7 itu jadi setiap anak Mm-mm. itu mempunyai motivasi belajar yang berbeda-beda gitu Bu Iya. dalam gitu dalam menguasai bahasa Arab gitu. Terus ada juga ada beberapa siswa gitu yang tidak aktif itu Bu di dalam kelas gitu selama mengikuti pembelajaran bahasa Arab gitu. Saya kok terasa kurang gitu Bu ya, kurang begitu uh, gimana gitu Bu. Padahal saya itu dalam penggunaan media pembelajaran itu dikemas secara menarik mungkin gitu Bu. Metode pembelajaran juga sudah saya terapkan sesuai dengan terupdate gitu Bu. Tapi ada saja gitu Bu ya di antara mereka itu yang kurang respon gitu Bu, yang tidak aktif itu Bu dalam pribadinya gitu dalam maupun dalam kegiatan kelompoknya gitu Bu. Dan Iya. adapun untuk mengerjakan LKPD-nya itu juga ada yang tidak mau gitu Bu mengerjakannya gitu. Jadi saya kepikiran Bu ya gimana Bu caranya gitu Bu. Oke. Iya, jadi tadi Pak Suradi mengutarakan permasalahannya terkait pembelajaran ya Pak. Ini kayaknya nggak beda jauh dengan yang saya alami. Jadi motivasi belajar peserta didik Pak Suradi ini kayaknya kurang gitu Pak ya. Jadi ada beberapa dari mereka ini motivasi belajarnya ini sangat kurang ya Pak terkait motivasi belajar. Padahal Pak Suradi sendiri sudah eh, memaksimalkan mungkin menggunakan media pembelajaran yang menarik, metodenya juga sudah dipilih sesuai dengan bakat minat mereka. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak ya, permasalahannya benar? Ya, Iya. Jadi menurut Pak Suradi, topik apa nih yang mau kita bicarakan? topik yang ingin saya bicarakan itu kepada Ibu Ani itu bagaimana sih caranya menumbuhkan gitu Bu ya, menumbuhkan semangat belajar anak itu ya, terutama dalam berbahasa Arab itu Bu. Terus supaya anak juga aktif itu ya, antusias gitu Bu di Iya, iya, dalam betul, belajar betul. bahasa Arab itu Bu, baik individu maupun kelompoknya gitu Bu. Iya. Jadi topik yang ingin kita bicarakan itu berkaitan dengan bagaimana Pak Suradi ini ingin menumbuhkan motivasi belajar peserta didik tentang pembelajaran bahasa Arab ya Pak. Ya Iya, seperti yang kita tahu sendiri bahasa Arab itu kan bahasa asing. Jadinya mungkin mereka motivasi belajar mereka juga mempelajari bahasa asing itu kayak mengalami kesulitan gitu ya Pak. Seperti iya, itu ya. Jadi mereka juga harus harus benar-benar menguasai gitu apa yang ingin didapat dari percakapan ini Pak. hal yang ingin didapat dari percakapan ini itu saya ingin
menemukan solusi Bu, solusi yang tepat gitu Bu. Bagaimana solusi yang terbaik itu Bu ya. Bagaimana permasalahan itu tuh bisa teratasi gitu Bu. Iya, iya, iya. Oke. Jadi yang ingin didapat dari percakapan ini ya kita sama-sama ya Pak, yuk bareng-bareng kita sama-sama mencari solusi yang terbaik dari permasalahannya Pak Suradi nih. Menurut Pak Suradi sendiri nih hasil apa yang ingin dibawa dari percakapan ini Pak? Hasil yang ingin saya bawa pulang itu sebuah trik atau ide-ide kreatif saya gitu Bu ya, maupun dari rekan sejawat gitu Bu ya, tentang bagaimana sih cara menumbuhkan uh, motivasi atau semangat belajar gitu, dan anak itu agar aktif gitu Bu ya dalam pembelajaran berlangsung gitu Bu. Ya, terima kasih. Itu yang ingin dibawa dari percakapan ini ya. Kalau menurut Pak Suradi sendiri nih, selama belajar di kelas, bagaimana situasinya sekarang-sekarang ini ketika Pak Uh, Suradi belajar bahasa Arab dengan siswa itu? Seperti apa situasinya, Pak? Jadi setiap pembelajaran bahasa Arab itu di kelas, khususnya kelas 11 IPA 7 itu, saya selalu itu Bu ya, uh, membagi kelompok itu Bu ya, membagi kelompok itu sesuai dengan namanya kelompoknya gitu Bu. Uh, agar mereka itu dapat berdiskusi gitu Bu ya, atau berkolaborasi dengan teman-temannya gitu Bu, untuk mencari permasalahan tentang kata kerja tuh Bu. Kan kata kerja dalam bahasa Arab ada tiga Bu ya, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr gitu Bu. Nah kalau fi'il madi itu kata kerja yang waktunya itu sudah dilakukan gitu Bu. Kalau fi'il mudhari kan berarti kan sedang dikerjakan atau sedang dilakukan. Kalau fi'il amr kan berarti kan mau akan dilakukan gitu Bu, atau berupa perintah gitu Bu. Terus yang situasi ini saya juga akan membagikan LKPD Bu ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing gitu Bu. Nah terus ada juga beberapa anak itu sering ini Bu, sering main sendiri gitu. Jadi tidak Iya, iya. tidak ada kontribusi gitu Bu di dalam kelompok itu Bu. Ada yang mau Mm, gambar, ada yang uh, ya nggak fokus lah terhadap mm, kerjaan kelompoknya gitu Bu. iya, iya. Ya, jadi situasinya itu ketika Bapak belajar tentang kata kerja ya Pak, kata kerja pada pembelajaran bahasa Arab ya, ada Iya. fi'il madi, fi'il mudore, fi'il amr gitu. Ya, saya dulu pernah itu Pak belajar bahasa Arab itu. Ya sedikit-sedikit lah ada bisanya Iya. ya Pak. Iya. Jadi ada fi'il madi, mudore, amr yang merupakan, kalau amr itu kan kalimat perintah ya Pak. Iya. Oke. Hmm, dari situasi-situasi tadi intinya mahasiswa itu kayaknya setiap pembelajaran bahasa Arab itu ada aja di antara mereka itu yang tidak fokus gitu ya Pak, tidak fokus, ada yang mengabaikan perintah gurunya, jadi dilema juga kita sebagai guru mengajar juga ya Pak. Oke Pak, Iya. dari situasi-situasi tadi tentunya kita sebagai guru, Pak Suradi sebagai guru juga pastilah ada gitu, ada yang sudah berjalan baiknya. Nah menurut Pak Suradi sendiri, apa yang sudah berjalan baik di pembelajaran bahasa Arab itu Pak? Yang sudah berjalan baiknya itu yang pertama itu menggunakan media pembelajaran dulu ya, yang sudah baik itu ya, mulai menyiapkan LKPBD-nya, alat fokus, laptop gitu Bu. Saya dalam tadi sebelum pembelajaran itu, Anda kan disuruh bukan disuruh, maksudnya menonton dulu ya, menonton ada nyanyian tuh Bu, nyanyian tentang fi'il madi, fi'il mudore, fi'il amr gitu Bu. Jadi saya
mendownload dulu tuh Bu, mendownload dari Google gitu, dari YouTube gitu ya, dari YouTube saya download, saya itunya nyanyiannya gitu, terus saya terapkan itu. Tadi sebelum pembelajaran itu kita bersama anak-anak itu nyanyi dulu gitu Bu. Dan saya juga sudah menghimbau Bu ya kepada anak-anak itu Bu ya untuk membawa kamus Bu ya. Kalau dalam bahasa kan kalau tidak ada kamus kan uh, masih kayak mati rasa gitu Bu. Iya, betul, Maksudnya betul. untuk menguasai mufradat ini atau pakai kamus gitu Bu. Kalau bahasa Inggris kan harus ada dictionary-nya gitu. Ya, ya. Itu sudah bagus sekali tuh, Ya, luar biasa, sama Pak. anak-anak Ya, gitu ya. Ya. Terus ya, juga saya ya. sudah uh, ini membuat keyakinan kelas tuh Bu bersama anak-anak itu Bu sebelum kegiatan pembelajaran bahasa Arab dimulai gitu Bu. Jadi awal-awal gitu saya membuat kesepakatan belajar bersama anak-anak gitu Bu. Oke, sudah bagus itu Pak ya, sudah berjalan dengan baik juga. Jadi Bapak itu eh, pembelajaran bahasa Arab itu diselipkan trik-trik atau pembelajaran permainan gitu ya Pak, diselingi dengan Iya, nyanyian-nyanyian, itu sudah bagus, itu sudah luar biasa. Jadi media pembelajarannya kan tentu sangat menarik ya Pak, sangat menarik. Jadi mereka iya. nggak bosen gitu. Nah itu sudah bagus sekali tuh Pak. Nah, untuk faktor-faktornya Pak, apa saja yang mempengaruhi pembelajaran mereka dalam mempelajari bahasa Arab Pak? Kalau faktor-faktornya itu ada dua ya, faktor internal gitu. Yang kedua faktor eksternal gitu ya. Yang faktor internal itu dari dalam pribadi gitu. Yang pertama itu intelijensinya Bu. Jadi setiap anak kan punya IQ-nya berbeda-beda gitu Bu. Tingkat penguasaan materi bahasa Arab itu berbeda-beda gitu Bu ya. Terus sikapnya gitu berbeda-beda gitu. Terus bakat minatnya anak juga berbeda-beda, motivasi dari setiap murid itu juga sangat berbeda gitu Bu. Ya, betul betul. Terus yang kedua itu dari faktor eksternal itu di mana kondisi lingkungan siswanya gitu Bu. Yang pertama lingkungan sosial Bu ya. Kalau lingkungan sosial kan berarti kan meliputi guru-guru gitu Bu, staf TU dan teman sekolahnya gitu Bu. Lingkungan sosial berarti yang ada di sekolah gitu Bu. Terus adapun yang kedua lingkungan non sosialnya gitu Bu, yang meliputi gedung sekolah, um, rumah tempat tinggal keluarganya, terus alat-alat belajarnya mendukung enggak gitu, Oke, oke. mendukung tidak gitu, dan waktu belajarnya gitu Bu. Ya. Ya, itu terkait faktor-faktornya ya Jadi Pak ya. Ya, ya. iya gitu. Ya. Jadi menurut Pak Suradi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya Pak ya. Ada faktor internal, ada eksternal, ada faktor pendekatan belajarnya juga, itu tiga-tiganya sangat mempengaruhi ya Pak. Nah, dalam kegiatan pembelajaran sendiri tentunya kan ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi mereka. Ada faktornya, ada kelebihan, ada kekurangan, dan tentunya ada hambatan nih Pak. Nah, menurut Pak Suradi sendiri, apa yang menjadi hambatan dalam mengajari mereka bahasa Arab ini? Ya itu Bu, yang pertama hambatannya itu kalau misalkan anak lagi dalam kerja kelompok gitu, jadi ada siswa gitu yang tidak fokus gitu, ada yang coret-coret, ada yang apa gitu, jadi itu hambatannya Bu ya. Yang kedua itu ada beberapa siswa itu yang tidak menggunakan, jadi tidak membawa ini Bu, kamus gitu Bu, kamus bahasa Arab gitu, jadi kan susah gitu Bu dalam mencari sebuah kosakata gitu Bu. Terus juga yang ketiga ada kan tugasnya juga bisa lewat HP Bu ya, bisa lewat handphone gitu Bu. Jadi hambatannya itu ada juga beberapa siswa gitu Bu ya, yang tidak bawa HP gitu. Terus juga bawa HP tapi juga tidak ada kuotanya gitu Bu. Oke, oke.
Ya, itu ada hambatan-hambatan yang dihadapi Pak Suradi ya dalam belajar bahasa Arab. Tentunya dalam kegiatan belajar juga ada gitu loh ideal situasinya seperti apa yang diinginkan oleh Pak Suradi sendiri gitu. Jadi idealnya Pak Suradi nih dalam belajar bahasa Arab nih pengennya seperti apa? Oh, Idealnya situasinya idealnya tuh Pak seperti apa Pak? ya, idealnya itu pada saat itu saya itu menginginkan anak itu agar aktif itu Bu ya, aktif dalam mengumpulkan suatu pertanyaan gitu atau pendapat gitu. Jadi Iya, iya. kepada guru atau kepada teman gitu. Jadi saling kolaborasi gitu Bu. Terus juga Iya. kan dengan minat dan bakatnya gitu Bu. Iya. Betul sekali Pak Suradi. Eh, Idealnya itu yang namanya kita mengajar itu tentunya kita menginginkan keaktifan belajar siswa tersebut ya Pak Suradi. Jadi dengan mereka aktif belajar, motivasi belajarnya tinggi, semangat belajarnya tinggi. Nah, ini tentu sangat mempengaruhi gitu terhadap keberhasilan proses pembelajaran gitu. Jadi keaktifan belajar siswa itu unsur terpenting dalam pembelajaran. Bagus sekali Pak Suradi ini, luar biasa. Tinggal ditingkatkan kembali. Jadi mereka yang belum sempat membawa kamus dari rumah diusahakan untuk membawa kamus ya. Atau bisa kita menggunakan HP, browsing dari HP juga bisa ya Pak. Jadi sumber belajar itu tidak hanya dari buku saja, dari sumber belajar lain seperti HP kita bisa cari di YouTube, di Google itu kan banyak sekali ya Pak. Nah di sekolah Pak Suradi sendiri boleh ya siswa bawa HP boleh kan untuk media Boleh, pembelajaran? Iya boleh. boleh. Ya nggak apa-apa. Selagi untuk media pembelajaran nah itu sudah bagus Pak. Nah apa yang Pak Suradi sadari nih dari percakapan kita sejauh ini Pak? Yang saya sadari dari percakapan pada hari ini itu ternyata adanya suatu problematika itu dalam mengajar gitu Bu. Terus banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan gitu Bu. Faktor yang mempengaruhi keaktifan dan motivasi belajar anak gitu Bu. Terus juga adanya suatu hambatan gitu yang menghambat suatu proses jalannya pembelajaran. Oke, jadi apa yang perlu diubah nih menurut Pak Suradi? Yang perlu berubah dari konsep pembelajaran bahasa Arab yang digunakan Pak Suradi? Yang perlu dirubah yaitu cara berpikir saya gitu Bu ya. Uh, menganggap bahwa sama gitu Bu, sama bakatnya, minatnya gitu. Ini gitu Bu. Ternyata minat siswa itu ternyata berbeda-beda gitu, beragam gitu Bu. Ya, betul. Terus yang kedua itu memantapkan kembali ya keyakinan kita yang pernah kita buat gitu Bu di pembelajaran bersama siswa gitu, sama gurunya juga gitu. Terus yang ketiga itu media dan metodenya itu yang diusahakan itu sesuai dengan keadaan siswanya gitu Bu, sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Ya, ya. Itu tadi terkait yang perlu diubah ya oleh Pak Suradi itu sudah bagus sekali Pak. Jadi kita sebagai guru juga harus diubah pola pikirnya ya Pak, bahwa murid zaman sekarang itu berbeda dengan zaman yang dulu gitu. Jadi kita juga harus benar-benar memahami gaya belajar mereka, memahami kebutuhan mereka sekarang itu seperti apa gitu ya Pak. Oke. Nah, apa yang perlu ditingkatkan nih menurut Pak Suradi terkait pembelajaran tadi, Pak? Yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran itu, saya kan sebagai guru itu tidak henti-henti gitu Bu, belajar gitu Bu. Belajarnya itu lewat bisa juga lewat seminar gitu, bisa lewat lokakarya gitu.
Iya, bisa iya. apa dari rekan sejawat gitu. Dan juga Setuju, Pak. iya, kita juga bisa memahami gitu Bu ya kebutuhan belajar murid kita gitu, kayak kayak gimana sih kebutuhan belajar murid kita gitu, seperti apa gitu. Terus juga harus bisa menguasai serta mengkondisikan murid gitu di dalam kelas gitu, dan memilih media dan metode pembelajaran yang interaktif gitu Bu ya, yang adanya kolaboratif gitu Bu antara siswa dengan gurunya gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke. Setuju, Pak. Itu luar biasa sekali ya, itu solusi-solusinya yang perlu ditingkatkan. Kita sebagai guru harus terus belajar dan belajar ya, Pak. Jangan sampai kita berhenti belajar. Oke. Menurut Pak Suradi nih, alternatif apa yang tersedia sebagai pilihan nih, Pak? Halo. Ya, Ya. alternatif apa nih sebagai pilihannya menurut Pak Suradi? Alternatif pilihannya itu ketika anak-anak itu ada yang tidak membawa HP gitu Bu ya, diusahakan gitu kan diarahkan ke lab gitu Bu, kan sekolah punya lab komputer gitu Bu. Uh, Terus juga yang tidak punya kuota kan bisa juga apa ini belum maksudnya pakai wifi sekolah gitu Bu. Terus bagi murid yang apa maksudnya menyalahi atau bukan menyalahi, maksudnya tidak menaati keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu Bu. Jadi diberi konsekuensinya gitu Bu, agar kita sebagai guru itu mendidik positif gitu Bu ya. Dan bagi yang murid yang apa menaati peraturan apa keyakinan kelas gitu, kita beri apresiasi gitu Bu. Gitu. Terus kita jadikan sarana dan prasarana sekolah juga sebagai sumber dalam belajar kita gitu Bu. Oke, Masya Allah, ini menarik sekali nih percakapan kali ini Pak ya. Kalau kita ngobrolin pembelajaran di kelas, ngobrolin peserta didik kita, ini nggak akan habis ya Pak. Benar-benar menarik sekali ini. Nah, dari berbagai faktor, dari berbagai hambatan yang dihadapi Pak Suradi, tentunya Pak Suradi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu kan punya ide ya Pak, punya ide yang cemerlang gitu dalam menghadapi permasalahan tadi. Barangkali punya ide sendiri nih, apa ide dari Pak Suradinya? Idenya itu Bu, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Bu, yaitu dengan menerapkan dengan memetakan murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya gitu Bu, dengan menggunakan kuesioner gitu Bu, dan hasilnya itu saya kelompok belajar gitu Bu, sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Oke, ya. Jadi idenya Pak Suradi Terus ini, gitu. ya, ya. Terus kita memerlukan untuk media pembelajaran gitu, maka saya akan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah gitu Bu, yang ada gitu Bu, seperti lab komputer gitu dan wifi gitu. Oke, bagus sekali itu idenya Pak. Jadi intinya ide Pak Suradi ini nanti ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi langkah pertamanya Pak Suradi ini ingin mencoba membuat kuesioner untuk dibagikan ke peserta didik. Dengan begitu hasil kuesioner tadi kita bisa mendapatkan hasil bagaimana kita memetakan peserta didik kita sesuai dengan gaya belajar mereka, minat belajar mereka. Seperti itu ya Pak idenya ya Pak? Iya. Iya, bagus sekali nih. Dan juga memanfaatkan sarana yang ada di sekolah jika HP-nya tidak dibawa atau kuota anak yang tidak memadai gitu. Ya, Masya Allah luar biasa ini idenya cemerlang. Kalau bisa terus di apa namanya diwujudkan Pak idenya Pak. Iya, siap Bu. Diwujudkan terus ngobrol juga dengan Bapak Kepala Sekolah, kan tentu kita membutuhkan dukungan dari mereka juga ya Pak.
Iya. Nah, dari percakapan-percakapan yang sudah kita lalui, apa yang akan dilakukan nih setelah sesi percakapan ini, Pak? Yang saya akan memperbaiki itu setelah sesi ini itu adalah hal mengajarnya, Bu. Mengajarnya itu terus juga dalam penggunaan media serta metode itu, Bu, di upgrade di upgrade lagi gitu, Bu. Oke, mana dari alternatif pilihan yang diutarakan oleh Pak Suradi ya, yang paling realistis untuk dilakukan dalam meningkatkan keaktifan semangat belajar mereka seperti apa, Pak? Alternatif yang ingin dilakukan dari pilihan-pilihan tadi. Ya, ketika banyak murid yang tidak membawa HP, buat sarana mendukung media pembelajaran gitu, Bu ya, maka saya akan memanfaatkan sarana sekolah yang ada gitu, Bu. Contohnya kita arahkan murid ke lab komputer gitu, Bu. Terus juga lab komputer gitu, kita lihat dulu apakah masih layak atau tidaknya gitu, Bu, komputernya gitu, Bu. Terus juga wifi-nya itu uh, lemot enggak gitu, ada kendala enggak gitu dalam wifi-nya gitu. Terus juga kalau yang namanya bahasa itu, Bu ya, kalau komputer kan ada ini, Bu ya, harus disetting dulu gitu, Bu, disetting dulu pengatur bahasanya gitu, Bu, begitu. Ya, jadi ceritanya Pak Suradini ingin menggunakan lab komputer ya, Pak. Bukannya Ya, kalau di sekolah Pak Suradi sendiri ada lab bahasa tidak? ada sih, ada, Bu, cuma belum dimanfaatkan gitu, Bu. Oh, belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya, Pak ya. Iya. Oke. Tadi sudah diutarakan ide-idenya, alternatifnya yang ingin dilaksanakan ya, Pak. Nah, menurut Pak Suradi kapan nih ide-idenya, alternatif-alternatif yang sudah diutarakan tadi mau dilaksanakan ya, Pak? Ya kalau bisa sih secepat mungkin, Bu ya, karena kan yang namanya suatu perubahan gitu, Bu, yang namanya kita pengen 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 bisa gitu, Bu ya, pengen pengen belajar yang bagus gitu ya, kita secepat mungkin gitu, Bu, untuk waktunya Iya, gitu. iya betul betul sekali, Pak. Sesegera mungkin ya, Pak, kalau hal-hal Iya. terbaik itu kalau bisa sesegera mungkin. Nah, dalam pembelajaran tadi ya, tentunya kan tadi ide-ide Pak Suradi ketika akan dilaksanakan itu tentunya Pak Suradi mempunyai tolak ukur ya, Pak, tentang keberhasilannya seperti apa. Nah, menurut Pak Suradi sendiri, apa yang bisa memastikan keberhasilan pembelajaran bahasa Arab Pak Suradi ini? Yang yang menjadi tolak ukur suatu keberhasilan itu yang pertama Ya, itu terus keterlibatan sarana medianya yang mendukung gitu, Bu, misalkan HP, terus kamus, terus juga lab komputer gitu, Bu, komputernya rusak atau tidaknya gitu, serta wifi-nya gitu lancar atau tidaknya gitu. oke. Siapa nih Pak yang Bapak perlukan untuk mendukung ide-ide Pak Suradi tadi? Yang pertama orang tua murid, Bu, yang jelas, Bu ya, karena kan uh, yang namanya HP kan pasti kan ada kuota gitu, Bu ya. Kita Ya, kan betul. kuota anak kan bisa juga kita minta sama orang tua gitu, Bu. Terus juga yang mendukung juga semua warga sekolah, Bu, baik guru, terus kepala sekolah gitu, Bu, serta pegawai sekolah gitu, Bu. Iya, ya. Ya, tentunya dukungan dari orang tua itu sangat penting, Pak ya. Jadi kita butuh Iya. kerja sama juga dengan mereka gitu dalam meningkatkan pembelajaran siswa di kelas. Dan kepala sekolah juga sangat penting ya, Pak. Iya. Oke. Dari percakapan-percakapan ini dari awal sampai akhir kita sudah banyak sekali nih dapat dapat pembelajarannya, Pak, dari percakapan ini. Nah, apa yang bisa Bapak simpulkan nih dari percakapan kita tadi? Yang
dapat saya simpulkan itu bahwasanya keaktifan belajar siswa itu merupakan suatu di mana proses belajar siswa itu ditandai dengan keterlibatan Bu ya, adanya kolaborasi antara guru dengan siswa gitu Bu, terus juga saling saling mengajukan pertanyaan gitu Bu, pendapatnya gitu, terus juga anak itu dapat mengerjakan tugas dengan baik gitu, dan mampu bertanggung jawab gitu Bu ya dalam kelompoknya gitu Bu. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Suradi. Ya. Terima kasih Pak Suradi, luar biasa sekali ya, sangat menarik ini percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan dengan kucing kita ini Pak Suradi bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan Pak Suradi. Dan tetap semangat Pak. Bagaimanapun juga yang namanya peserta didik itu tentunya banyak sekali permasalahan kompleks yang kita hadapi ya. Tetap semangat, terus bersabar. Insya Allah surga kita ini di tangan mereka ya Pak ya. Tetap semangat belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aning. Ya, sama-sama Pak. Oke, Pak Firdaus, mangga sebagai pengamat barangkali ada masukan. Ya, mungkin sedikit saja. Dari awal Ibu Aning sebagai coach sudah melaksanakan alur tirta dengan benar, secara mengalir gitu ya, pertanyaannya mengalir, pertanyaan yang disampaikan juga berbobot. Kemudian Ibu Aning juga mampu menggali keresahan dari Pak Adi sebagai coachingnya, sehingga Pak Adi juga bisa menyampaikan solusi-solusi yang bisa digunakan dalam mengatasi masalahnya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Aning. Belum di-unmute Bu Aning, maaf. Bu Aning. Iya, maaf. Belum dinyalain. Ya, terima kasih Pak Firdaus atas masukannya, luar biasa masukannya ini. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya sesi ketiga itu coachnya Pak Suradi. Ya. Pak Suradi. Coachnya Pak Firdaus ya. Saya sebagai pengamat. Iya Bu. Oke. Bentar, saya save dulu bentar Bu. Oke, sip. Di save dulu ya. Dulu.